yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak, Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka acara pembukaan KKG SDN 005 Pulau Balas. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuki saja acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang akan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Erwan Kurniawan SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuki acara yang kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 005 Pulau Balas sekaligus membuka acara KKG pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Wijaya SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang pertama yang kita hormati para majelis guru SD 005 Pulau Balas, kemudian ya Ibu Sa'adah sebagai pemateri dalam acara kelompok kerja guru SD 005 Pulau Balas untuk yang pertama kali kita adakan. Semoga dengan acara ini akan menambah wawasan kita, pengalaman kita yang nantinya kita akan realisasikan di dalam kita mengajar di masing-masing kelas kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, kemudian kekuatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, yaitu untuk mendidik anak-anak kita sampai mereka berhasil menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, dan menjadi sesuai visi dan misi yang kita bentuk pada sekolah ini. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan
ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah para ibu-ibu, majelis guru dan bapak-bapak SD 0050 Balas, pada hari ini awal kita mengadakan KKG. Tentunya ini merupakan suatu yang sangat bagus dan saya berharap ini akan terus berlanjut, ya, minimal 1 bulan sekali kan nanti kita akan terus mengadakan KKG seperti ini. Tentunya ini banyak manfaatnya karena KKG ini adalah tempat kita mengadu atau bercurhat, ya, kalau bahasa kita curhat, mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kita mengajar, mendidik anak, ya. Jadi ini wadah atau tempat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika kita mengajar, dan juga akan menambah wawasan kita atau bersaling bertukar pikiran. Nah, tukar pikiran tentu nanti kan permasalahan yang muncul itu tidak sama. Kelas 1 dengan kelas 2 itu pasti berbeda. Kelas 1 baru orangnya, kelas 2 sudah lama, tentu sudah lain lagi permasalahannya. Yang paling banyak mungkin nanti kelas 1, ya. Tapi itulah tentu lebih kalau itu pahala lebih mantap pahalanya daripada yang, karena dia awal yang tidak tahu menjadi tahu, itu kan berat, itu memang berat, ya, tapi nilai plusnya luar biasa. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru ini ya tentu harus berhati-hati di dalam kita mengajar. Kemudian penampilan kita, ucapan dan perilaku kita itu ditiru oleh siswa-siswa kita. Karena siswa atau murid kita itu pasti yang melihat perilaku kita. Bila kita berkata begini, dia akan ikut begini, ya kan? Karena membentuk pola pikir anak itu waktu zaman sekarang inilah. Setelah di rumah dengan orang tuanya, baru di dalam pendidikan yang kedua adalah SD ini. Ya, di sini kadang-kadang mereka mengagungkan gurunya daripada orang tuanya. Oleh karena itu, bila ada ucapan atau tingkah laku yang di sekolah di sini kita perbuat, nanti dibawa di dalam keluarganya. Nah, ini nanti kan menjadi penilaian dari orang tuanya. Kemudian juga masalah yang lain itu banyak yang kita hadapi. Dan pada hari ini kita akan support, kita akan dukung KKG ini yang nanti kan akan ada sumbernya adalah Ibu Syahada, dan Ibu Syahada merupakan salah satu CPG, calon guru penggerak, dan kita terus support baik itu sarana atau kesiapan kita atau tenaga kita, pikir kita. Yang penting ibu ini nanti kita doakan berhasil, ya, sampai lulus dalam calon guru penggerak. Nah, ini merupakan sebagai motivasi kita, dan kita harapkan nanti setelah ibu ini lulus dengan pengalamannya, ya, merubah atau ya mengimbaskanlah kepada kita budaya-budaya yang positif yang dapat dari ibu nanti, pelajaran bagi kita ke depannya. Itu yang kita harapkan. Dan jadi saya berharap yang seperti ini, KKG kita ini walaupun lingkupnya kecil, pasti ada manfaat yang sangat besar. Berharap ya kalau bisa 1 bulan sekali dengan tema yang lain-lain kan, atau nanti materi pematerinya bisa kita undang yang lain kalau ada nanti dananya kan, itu kita akan coba melakukan seperti itu, melakukan perubahan, karena memang permasalahan itu pasti akan muncul terus di dalam kita mengajar. Misalnya anak ini tidak bisa apa permasalahannya, nanti kita diskusikan sama-sama. Inilah forum KKG itu, misalnya membuat soal, nanti mengisi penilaian, kan tentu banyak permasalahan muncul. Nah, disinilah tempatnya kita untuk bertukar pikiran. Jadi demikian ya, kata sambutan dari saya. Untuk itu mari kita membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka KKG kelompok kerja guru SD 05 Polbalas
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Demikian saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Herman Wijaya SPDI yang sudah membuka acara KKG kita pada hari ini. Kita masuki acara yang ketiga, pengumbasan pemberian materi pengumbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Saadah SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 2 ini dalam acara pengimbasan budaya positif sebagai tugas dari saya, yaitu CGP Angkatan 8 pada modul 1.4 yang bertepatan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2023. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya kepada kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 005 Pulau Palas, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat, dan yang saya hormati Pak Komite. Nah, dari semua pemangku-pemangku di sekolah ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang telah mensupport saya, baik itu berupa dukungan, motivasi, serta memfasilitasi dalam program CGP kami sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kami dari awal sampai sekarang ini. Mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, untuk itu saya mengucapkan yang sedalam-dalamnya yang telah berpartisipasi untuk mendukung saya. Semoga dengan dukungan baik itu Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, serta Pak Komite mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya di sini akan menyampaikan sedikit pemaparan tentang budaya positif yang telah kami dapat di program calon guru penggerak. Di sini kami mendapatkan tugas pada 1.4 ini untuk mengimbaskan di aksi nyata. Dalam aksi nyata ini kami akan mengunggah tugasnya dengan melalui video pengimbasan budaya positif. Untuk itu, dari pengimbasan ini diharapkan kepada kita semua agar dapat kiranya setelah mendapat pencerahan ataupun wawasan, kita dapat mengimplementasikan atau dapat menerapkan di sekolah kita, yaitu sekolah SD 005 Pulau Palas, sesuai dengan visi dan misi yang telah kita
buat bersama. Dengan penerapan itu sehingga menciptakanlah anak didik kita menjadi anak yang berkarakter, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah harapan dari pengembasan yang saya lakukan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya pada hari ini meminta waktu beberapa menit ke depan, yaitu untuk memaparkan budaya positif yang telah kami dapatkan di modul 1.4. Bapak Ibu masih semangat? Mana semangat? Ini semangatku. Semangat kali Bu Nisa ya, Ibu Nisa kelas 1. Oh ya, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita ice breaking dulu supaya pikiran kita itu menghilangkan lelah. Dari tadi pagi sampai jam 10 lelah untuk mengajar di kelas masing-masing. Ayo ibu-ibu siap untuk ice breakingnya? Ya. Nah, kalau siapa yang salah di mana nih? Ini Pak Iwan. Oke, ayo kita istrikinya. Istrikinya. Kalau siang kita tepuk, kalau malam kita diam. Kalau siang tepuk tangan, kalau malam diam saja. Satu kali aja. Iya. Ya, mari kita. Ayo kita mulai. Tepuk siang, tepuk malam. Pintar sudah ada ibu. Lagi sekali lagi ya. Tepuk malam, tepuk siang, malam, siang, malam. Aduh, alhamdulillah. Siapa yang nyanyi, Ibu? Ya nanti ibu nyanyi setelah Oke dah. Rupanya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu guru hebat sudah fresh otaknya ya. Mari kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Ya Bapak Ibu, iya, mari kita lanjut ke pemateri pemaparan budaya positif. Nah, di sini terlihat yaitu pada modul 1.4 untuk pengimbasan dari kami dengan judul yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif sesuai dengan mungkin ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman. Untuk itu saya minta agak dua pendapat tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah itu sudah ada. Nah, ayo siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang budaya positif? Nggak apa. Kalau mengeluarkan pendapat nggak salah, nggak ada menang. Ya keluarkan aja. Oke, ayo Ibu Nisa atau Pak Iwan. Iya Pak Iwan, mantap Pak Iwan. Iya, oke Pak Iwan. Coba Pak Iwan. Boleh pakai mikrofonnya kemana satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di antara budaya yang positif di sekolah itu, kalau menurut saya, itu mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam kalau bisa dibudayakan, ya, sehingga itu adalah budaya yang baik, ya, positif tadi. Jadi kalau bisa itu adalah termasuk kita usahakan agar dilakukan di sekolah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Iwan yang telah mengeluarkan pendapatnya. Luar biasa Pak Iwan ya. Oke, ada teman lain lagi? Bapak Ibu? Iya
Iya Ibu Nisa, ini makan kelas 1 ini. Iya, oke Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Wahyuni. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu saya mengajar di kelas 1. Setelah pengembangan budaya positif yang telah diberikan oleh Bu Saadah, guru CGP Angkatan 8, kami telah mendapat wawasan ilmu tentang budaya positif dan insya Allah saya akan menerapkan khususnya di kelas 1 seperti salam, is breaking, apalagi ya. Itulah dulu yang saya akan terapkan setiap masuk kelas, akan mengucapkan salam dan memberi semangat kepada anak-anak kelas 1 biar agar lebih semangat dalam mengikuti pelajaran di kelas 1. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat Ibu Nisa. Sebenarnya yang diutarakan oleh Ibu Nisa dan Pak Iwan itu hanya benar semuanya. Budaya positif yang dilakukan di sekolah itu sudah kita lakukan. Mungkin untuk penerapannya lebih ditingkatkan lagi. Nah, budaya positif itu kalau kita lari ke budaya, yaitu timbulnya adalah kebiasaan. Nah, ya Bu Ibu ya, itu kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dan positif? Iya, yaitu adalah baik. Jadi kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah, khususnya di kelas. Ya, nah, itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah, untuk itulah kami dari CGP ini untuk mengimbaskan budaya positif itu agar diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan anak kita menjadi anak yang berkarakter yang lebih kuat. Nah, itulah budaya positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Coba Ibu jawab mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ayo, siapa yang setuju? Hukuman adalah dapat mendisiplinkan anak. Tunjuk tangan. Setuju, oke. 1, 2, 3. Iya, oke. Setuju Pak Ustaz? Oke. Coba kita lihat nanti jawabannya ya. Dah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ayo, siapa yang setuju? Setuju semua ya, oke. Kita lanjut lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Setuju. Alhamdulillah katanya setuju. Nah, sebenarnya ketika kami di Zoom itu semuanya ada yang menyebut setuju dan ada yang tidak setuju. Saya sendiri itu menjawab setuju. Ternyata semua yang dilakukan pada nomor 1 dan 2 tadi, 1, 2, 3 tadi yang menjawab setuju dan tidak setuju itu sebenarnya jawabannya adalah semuanya salah ya. Untuk pembelajaran paradigma pada saat sekarang ini ya. Oke ya. Nah, saya menjawab kemarin juga setuju. Ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setelah kita menjabarkan materi, nanti akan lebih lanjut, mungkin dapat kita pahami. Kenapa kok sampai tidak setuju gitu ya? Saya menjawab kemarin setuju. Ternyata hukuman disiplin itu akan mengubah anak itu bukan dari dalam dirinya, hanya dari motivasi dari luar. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Lanjut Hasna. Nah, konsep-konsep budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu 1, perubahan paradigma, 2, disiplin positif, 3, teori motivasi perilaku, 4, keyakinan kelas, 5, kebutuhan dasar manusia, 6, 5, posisi kontrol, 7, segitiga restitusi.
Nah, pada segitiga restitusi ini adalah merupakan istilah baru bagi kita. Tetapi saya sudah lihat ada Bapak Kedua Sekolah sudah melakukannya sebenarnya, cuma kita belum mengenal apa itu segitiga restitusi ya. Nah, kita lanjut terus mas. Nomor 1 yaitu perubahan paradigma. Nah, coba Bapak Ibu pegang satu kertas. Dah, kertas itu kemudian coba tidak begini Pak, begini Bapak Ibu, digenggam, dikepal, ya dikepal kuat-kuat sekuat tenaga ya, dikepal, diremes, ya, dah. Setelah diremas, kita lihat Bapak Ibu ya, sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Coba Ibu Ipit buka punya Ibu Nisa itu, apakah dia mau membuka? Ibu Emma buka tangan Eli, kemudian Pak Erwan dengan Teh Herman buka, kira-kira maukah dia membuka? Nah, kita lihat, kita lanjutkan. Akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ayo kira Pak Iwan, coba buka genggaman Pak Herman tadi. Mau nggak dia membuka? Satu orang membuka. Coba Pak Iwan membuka genggaman tangan Pak Herman. Kira mau nggak Pak Herman membukanya? Nah, ayo Ibu Nisa, ayo. Maukah dia membukanya? Ayo. Oke, dah. Coba Pak Iwan mau ya dibukanya Pak Iwan? Tidak mau. Dah. Cukup. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira dari genggaman tadi yang akan membuka dan menutup itu siapa sebenarnya? Diri kita sendiri. Berarti itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Siapa yang akan mengontrol diri kita sebenarnya? Nah, begitu juga dengan pengontrolan pada diri anak kita. Apakah kita bisa mengontrol diri anak kita? Bisakah kita memaksanya? Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan ilusi kontrol. Nah, pada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini selalu guru itu memaksa murid. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau dari kontrol tadi, kira-kira apakah kita yang memaksa atau kontrol diri sendiri? Dari kepalan tadi. Nah, siapa yang membuka dan menutupnya? Diri sendiri. Nah, ilusi kontrol yang ada pada poin 1, ilusi guru mengontrol murid itu adalah ini merupakan pendidikan yang dulu. Nah, jadi yang membuka dan menutup itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak, yang membuka dan menutup kontrolnya itu adalah diri mereka sendiri. Bukan kita, bukan guru yang untuk memaksanya. Selama ini kita melakukan kepada anak supaya pandai bagaimana dengan kesalahannya kita turun, kita cap bahwa dia itu selamanya akan salah. Ya enggak Bapak Ibu? Oke, iya. Lanjut yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ini, kalau anak itu salah, tetap kita cap dia. Oh, siapa itu? Si Andi itu selalu keluar. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Sebenarnya mungkin anak itu keluar ada sesuatu kebutuhan yang tidak dipenuhinya di rumah, sehingga kita mencap dia. Seharusnya kita tidak mencap
seperti Andi tadi, kita harus mempelajari apa sebenarnya kebutuhan Andi yang selama ini tidak dipenuhi. Kita dekati atau kita ajak ngomong supaya dia tidak lagi untuk melakukan hal yang seperti itu, supaya anak itu menjadi anak yang lebih kuat di dalam kelompoknya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini mungkin Bapak Ibu saya sendiri, ketika anak tidak mengerjakan PR, saya suruh menulis tulisan, saya tidak mengulangi, saya tidak akan mengulangi lagi sampai 1 lembar buku. Kira-kira dia tidak mengerjakan PR itu adakah hubungannya dengan tulisan tadi? Adakah Bapak Ibu? Tidak ada. Begitulah namanya pendidikan yang dahulunya yang akan kita ubah sekarang ini. Bahwa hal yang positif itu belum tentu akan mengubah dari karakter anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa benar Bapak Ibu? Di sekolah ini kan kitalah yang paling tinggi, kitalah yang paling tua. Nah, kitalah yang memaksa anak itu untuk berbuat apa yang kita kehendaki. Benar Bapak Ibu? Iya, oke. Nah, selama ini mungkin kita sebagai guru di sekolah hanya kadang yang penting anak itu bisa dengan mendapatkan nilai sekian. Sebenarnya tugas kita sebagai guru itu bukan hanya mendapatkan nilai, tetapi kita adalah membentuk perilaku dan tingkah laku anak itu supaya anak itu berperilaku yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga dia dapat membawa kehidupannya nanti baik itu dirinya sendiri maupun di masyarakat. Nah, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita. Ya, kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kira-kira pandangan kita dengan anak itu apakah sama? Nah, selama ini mungkin kita menganggap bahwa pandangan kita sama. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya kan ke Andi? Andi, kenapa Andi kamu keluar? Kan begitu. Nah, sebenarnya kita tidak bisa untuk memaksanya. Nah, untuk perubahan paradigmanya, yaitu teori kontrol sekarang atau pilihan yang akan didapatkan di CGP, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita memahami bagaimana pribadi anak. Perlahan demi perlahan kita menyentuh anak kita tadi supaya bagaimana anak kita tadi menjadi anak yang berperilaku baik, menjalankan dengan disiplin positif. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar Bapak Ibu? Nah, contoh saja, si Rama selalu melakukan, selalu si Rama. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, kita lanjut lagi. Untuk perubahannya bagaimana? Perubahan paradigmanya. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, sesuatu yang dilakukannya itu adalah mempunyai tujuan. Walaupun dia berbuat kelakuannya itu tidak baik, dia punya tujuan. Begitu juga kita seorang guru juga punya tujuan. Jadi hal sesuatu yang dilakukannya itu adalah mempunyai tujuan. Kemudian lagi, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan perubahannya adalah hanya Anda bisa yang mengontrol. Kira-kira yang tadi, setelah kita menggenggam, apakah bisa mengontrol kita? Tidak. Nah, dengan yang menunjukkan, ya, seperti Ibu Eli dengan Ibu Elma tadi, dapat tunjukkan langsung di mukanya, ya. Ya, jadi kalau dari kontrol ini tadi, bahwa yang mempunyai posisi kontrol itu adalah diri kita sendiri dan murid itu sendiri. Bagaimana nanti murid itu akan membuka hatinya sendiri untuk menjadi anak yang lebih baik, bukan kita yang memaksanya. Kita mencoba, ya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini selalu dilakukan oleh ibu-ibu. Itu dia anggap ibu-ibu ya. Kemudian lanjut. Kalau sebenarnya untuk paradigma kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh tadi pagi anak-anak. Tadi pagi Bapak Ibu kita melihat anak-anak kita tidak memakai sepatu. Nah ternyata
Bapak kita Pak Imam sudah mengajak untuk berbicara. Itu namanya berkolaborasi bersama anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan kenapa kamu ini tidak pakai sepatu. Kita bawa ajak dengan secara lembut. Bagaimana supaya anak itu tidak manggung-manggung lagi. Lanjut, model berpikir menang kalah. Itulah tadi, kalau yang dulu itu menang dan kalah. Tetapi untuk pemikiran paradigma, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, menang-menang ya. Oke, lanjut. Nah, pada disiplin, lanjut lagi. Nah, disiplin positif. Lanjut, Res. Nah, apakah makna disiplin? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan apa, kalau di sini sudah ada penjelasannya, kira-kira ada nggak pendapat teman-teman apa sih sebenarnya disiplin itu menurut pemikiran kita? Ini adalah menurut pemikiran para ilmuwan. Nah, kira-kira arahnya kemana sih? Apa itu disiplin? Ayo, siapa tahu apa itu disiplin kira-kira? Ibu Emma, Oso? Ayo. Disiplin apa itu sebenarnya itu disiplin? Oke, ayo. Ayo siapa? Oke, udah kelihatan katanya. Dah. Dua, mengikuti peraturan. Pasti arahnya ke peraturan. Kemudian apa lagi? Ya, mari kita lanjutkan ya. Nah, disiplin itu arahnya arahnya mengatur. Sebenarnya ya, katanya mengatur. Kemudian tata tertib. Nah, sebenarnya di sini disiplin itu menurut bahasa Latin yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi inti disiplin itu adalah seperti peraturan, tetapi peraturan itu adalah menuju tujuan yang mulia. Lanjut lagi. Nah, nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal yaitu kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, tadi kita sudah pada posisi kontrol stimulus respon bahwa suatu perbuatan itu memiliki tujuan. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, alhamdulillah di sekolah kita ini Bapak Ibu sudah melakukan pada poin 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kita membiasakan membaca ayat pendek, berdoa ya sebelum belajar, kemudian lagi kegiatan di hari Jumat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu sudah melakukannya. Berarti kita sudah melakukan budaya positif di sekolah kita. Kemudian lagi mandiri, kita mengajarkan kepada anak kita untuk mengerjakan pekerjaannya dengan mandiri ya bapak ibu ya. Kemudian lagi bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita mengajar kepada anak untuk menemukan hal-hal yang baru. Misalnya mungkin di kelas 6 dia ingin membuat suatu karya membuat patung. Di bukunya mungkin patung, ada patung itu laki-laki. Ternyata ada yang membuat yang lain. Berarti itu merupakan suatu pemikiran yang kritis. Kemudian berkebinekaan global. Di mana di sini setiap hari Jumat kita memakai baju muslim ya.
Kemudian bergotong royong, kita selalu bergotong royong setiap pagi. Sebelum masuk, kita mengadakan memungut sampah. Nah, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang telah kita lakukan. Kemudian kreatif, supaya anak itu melakukan hal-hal yang positif untuk mendapatkan kreasinya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pada teori motivasi ini ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada motivasi eksternal, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi? Rupanya seperti hukuman, Bapak Ibu. Hukuman kita anak-anak tidak mengerjakan PR. Maka kita beri dia, misalnya tadi, menulis catatan sampai satu halaman. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita bisa itu, anak-anak, coba kamu kerjakan. Ibu akan kasih pensil. Nah, itu merupakan motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian, yang ketiga, motivasi internal. Tujuan disiplin positif, yaitu menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Contoh tadi, kemarin di kelas 6. Itu ada anak kita yang rambutnya panjang. Saya tanya, kamu mau jadi apa? Sekolah kita apakah ada ini rambut panjang? Tidak ada, Bu. Ternyata anak-anak itu setelah dia merasa, oh saya nggak ada ya rambut panjang di sekolah, tidak ada aturan rambut panjang. Ternyata anak-anak kita langsung untuk mengikuti peraturan memotong rambutnya. Jadi motivasi intrinsik itu akan menumbuhkan budaya positif kepada anak kita. Nah, lebih luasnya kepada sekolah. Menurut Has. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Siapa ini Bapak Ibu? Yaitu Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga memerintah diri sendiri itu merupakan disiplin. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tadi membuka dan menutup kepalan tangan kita, kita akan memerintahkan diri kita ya Bapak Ibu. Nah disitulah kita melihat bahwa disiplin itu bukan hanya artinya aturan, bahwa untuk menumbuhkan motivasi pada diri kita sendiri juga merupakan disiplin, atau di dalam Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka. Nah Bapak Ibu, pada pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini menurutnya bahwa kita ini sebagai guru adalah merupakan seorang petani. Nah, untuk ini coba mungkin ya ada teman-teman kita. Kira-kira kalau kita ingin menanam padi, tentu akan menumbuhkan. Bagaimana? Kalau kita menanam padi, seorang petani tentu kita akan menumbuhkan padi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, seorang petani ingin menanam padi dengan lebih baik, bagaimana usahanya? Ayo sini, siapa yang bisa menjawab? Supaya padi kita tadi tumbuh menjadi baik dan menjadi padi yang produktif. Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ayo, besus. Ayo, Pak Iwan. Bagus sekali Pak Iwan. Ayo, siapa lagi? Bu Eli. Baik. Benar sekali. Kalau kita menanam padi, kita harus memperhatikan airnya, tanahnya, kemudian pupuknya, supaya padi tadi tumbuh dan menjadikan padi yang baik. Begitu juga, apakah padi ditanam akan menghasilkan jagung? Tidak. Nah, begitu juga kita akan menumbuhkan, kita memimpikan anak kita menjadi anak yang berkarakter baik. Di sekolah ini bagaimana kita membinanya? Makanya kita membinanya dengan melihat sistem di sekolah kita. Mungkin ketika pembelajaran
Pada pembelajaran sekarang ini, paradigma bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya, mungkin anak-anak kita itu sukanya bermain. Nah, kita ambil dalam pembelajaran bermain, kita misalnya suka dia keluar, kita bawa ke lapangan, kita bawa ke halaman. Kalau anak-anak suka yang pakai gambar, kita bawa pakai gambar supaya anak-anak tadi senang dengan pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran sekarang ini harus pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita membelajarnya itu dengan menyenangkan, bagaimana anak-anak kita Bapak Ibu? Senang. Dia tidak terasa, akhirnya dia pun mudah untuk mencerna pembelajaran kita ya. Nah, untuk Bapak Ibu, pada Ki Hajar Dewantara ini kita dianjurkan untuk menjadi seorang petani yang memperhatikan anaknya seperti menumbuhkan padi tadi. Begitu juga kita di sekolah. Lanjut, Has. Lanjut. Oke, dah. Oke. Tindakan guru. Di sini ada hukuman dan ada konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman itu yang bagaimana? Kira-kira nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja. Oke, kita lanjut Hasnah dengan jawabannya. Nah, ternyata nomor 1 adalah hukuman mencatat 100 kali tadi yang pernah saya langsungkan. Nah, sebenarnya setelah pembelajaran ini Ibu-ibu, rasanya saya mengajar itu merupakan dosa-dosa yang besar bagi anak-anak. Jadi untuk ini, setelah CGP ini mungkin kita bisa berubah sedikit demi sedikit untuk tidak lagi menerapkan yang seperti itu. Nah, nomor 2 yaitu hukuman, murid diminta push up adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat murid disuruh juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Mungkin karena terlambat tadi, yang harus dia menambah jamnya untuk lari ya. Oke, lanjut. Kemudian lagi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada perbedaan hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Lanjut. Di sini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Yang hukuman itu adalah identitas gagal. Sedangkan identitas sukses, disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mungkin hukuman itu selalu sudah kita lakukan, konsekuensi juga ada, disiplin, restitusi sudah mulai ada di sekolah kita. Contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Pilihan itu anak-anak misalnya restitusi itu bagaimana kalau kamu tidak melakukan hal ini lagi, bagaimana anak-anak? Kita merupakan ada pilihan. Kalau dia melakukan tentu hal yang positif. Kalau dia tidak melakukan tentu membuat dirinya lebih tidak baik lagi. Kemudian lanjut lagi Has. Iya, nah di sini keyakinan kelas cukup sudah. Nah, mungkin ada yang melihat keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang baru. Nah, siapa yang tahu? Adakah yang mengetahui apa itu keyakinan kelas? Coba. Adakah yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo Ibu Nisa.
Berikut apa itu keyakinan Ibu Nisa? Ayo. Nah, atau Pak Iwan, atau Ibu Eli, Ibu Emma, Ibu Ipit, apakah tahu ada apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Nah, Bu Nisa ya Bu Nisa. Oke Bu Nisa, silakan. Bu Nisa. Saya akan mencoba menjawab sedikit ya. Iya, enggak usah sedikit Bu, banyak Pak. Keyakinan kelas itu mungkin kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Iya. Apalagi Bu Nisa, contohnya? Contohnya kesepakatan kelas itu misalkan apa ya? Misalkan Datang tepat waktu. datang tepat waktu, terus itu apa lagi? Apalagi? Tiket, Iya, terus betul. kedisiplinan di dalam kelas antara guru siswa. Oke, benar itu Bu Nisa. Luar biasa Ibu Nisa. Untuk menghangatkan suasana, mari kita tepuk tangan untuk Ibu Nisa. Iya. Nah, kita tepuk tangan wow. Ibu ajari, Ibu akan saya ajari. Tepuk wow. Kayak mari kita ya. Ya. Wow. Mantap Ibu Nisa ya. Dan juga Pak Iwan. Wow. Untuk menghangatkan suasana. Lanjut. Nah, keyakinan kelas tadi kata Ibu Nisa adalah kesepakatan yang dilakukan oleh murid dan guru. Artinya keyakinan itu kesepakatan antara murid dan guru, bukan peraturan. Biasanya kalau peraturan itu kan yang dibuat oleh hanya satu pihak, yaitu guru saja. Sedangkan keyakinan kelas kita bersama merembukkan dengan anak. Nah, anak-anak kita apa sebenarnya kesepakatan kelas kita? Apa yang itu anak-anak? Ini Bu, katanya mungkin ya. Tidak boleh datang terlambat. Apalagi tadi, jangan membuang sampah. Kalau anak kita apa? Iya benar itu Pak Herman, benar sekali. Oh, nah anak-anak kita mungkin kemarin ada ibu-ibu itu pulang apa itu kemarin? Ya, keyakinan kelasnya katanya kencingnya jangan banyak-banyak, satu atau dua orang aja ya gitu ya. Nah bisa kita buat itu peraturan. Apa itu peraturannya? Apa katanya? Katanya itu agak pendek, mudah diingat. Nanti setelah kita sepakati boleh 5, boleh 6, kalau banyak itu nanti banyak pula anak-anak kita ya. Kita buat dengan kata-kata yang positif untuk di kelas kita. Setiap kelas itu mungkin tidak sama kesepakatan kelasnya. Setelah kita buat, kemarin kami sudah buat di kelas 6 dengan memakai kertas skinop. Anak-anak itu membuat, lalu ditempelkan di kertas, kemudian kita presentasi. Yang mana yang perlu kita buat keyakinan kelasnya. Setelah itu kita buat di dalam kantor atau yang pandai print cantik-cantik, kita buatlah di sana. Lalu kita tempelkan di kelas kita. Nah, dengan keyakinan kelas ini akan menumbuhkan budaya positif pada diri anak kita. Bukan dengan paksaan, tetapi anak kita sendiri yang membuat peraturannya sendiri. Dia pula yang akan menghargai dengan peraturannya itu. Itulah akan menumbuhkan budaya positif pada lingkungan sekolah. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ya Bapak Ibu. Kan padahal ini peraturan nih. Setelah kita telusuri, apakah ini peraturan? Kalau kita tidak memakai helm bagaimana? Kedatangan satu, kemudian lagi mungkin nanti catur. Nah, berarti di sini adalah keselamatan. Akhirnya bukan peraturan keyakinan kita. Wah, aku tidak pakai helm nanti kalau jatuh untuk keselamatan kita. Dan kemudian lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Apakah itu merupakan peraturan? Iya, tetapi setelah kita lakukan, kalau kita tidak pakai masker nanti kena corona, kata Bibit. Iya. Lanjut yang ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pintar sekali Bibit. Tepuk tangan Bibit. Iya. Oke. Kita lanjut. Nah,
Setelah kita lihat budaya positif di sekolah akan tumbuh menjadi lingkungan sekolah yang positif. Di dalam lingkungan sekolah yang positif akan menumbuhkan keyakinan kelas di setiap kelasnya. Dengan keyakinan kelas akan tumbuh yaitu peraturan-peraturan kelas. Mudah-mudahan di sekolah kita ini mengajak untuk ibu-ibu dapat membuat keyakinan kelasnya agar dapat menerapkan budaya positif bukan dari paksaan tetapi dari hati anak-anak kita sendiri untuk mengubah perubahan paradigma pada saat sekarang ini. Nah Bapak Ibu yang saya banggakan. Pada saat sekarang ini kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan hanya pada kita saja. Kalau pada zaman dahulu, anak-anak itu dia mendapatkan pendidikan hanya semata dari guru. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita hormat sekali dengan guru. Apa-apa saja kita dahulu patuh. Tetapi kalau sekarang anak-anak kita bagaimana? Terjadinya pergeseran moral. Mengapa? Karena pendidikan itu bukan hanya didapatkannya pada guru saja. Dia mendapatkan dari 5 jarinya sudah dapat dia pendidikan. Dari HP, dari koran, dari mana-mana. Apalagi HP. Nah jadi pendidikan itu bukan hanya semata dari guru. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus juga menambah wawasan kita. Baik itu di bidang iptek. Kadang anak-anak kita lebih mantap daripada kita. Maaf Bapak Ibu ya, saya di sini tadi lupa, bukan untuk mengajari dan bukan untuk merasa lebih, tetapi hanya untuk memberikan pencerahan dan memberikan wawasan. Ya Bapak Ibu, ya kenal. Nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi yang sekarang ini dikenal dengan kalau betul merdeka itu keyakinan kelas. Contoh, kami murid saling menyayangi, kami surat belajar, kami bertemu dengan teman-teman kalian sebelah sini, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Dah lanjut. Dah kemudian lagi, contoh di sini, lanjut ke bawah. Nah, contoh ya. Peraturan, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Sedangkan peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan, sedangkan keyakinan kelas keselamatan, istilahnya untuk kata-katanya itu lebih halus. Kemudian lagi kita mengolahnya dengan kesepakatan murid. Kalau untuk kelas 1 mungkin tidak bisa ya, mungkin kelas 4, 5 dan 6, 3 mungkin bisa juga ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut hasil. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu pertama, bertahan hidup. Apa benar itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia kita bertahan hidup. Iya kata Ibu Musa. Bagaimana contohnya bertahan hidup? Ayo Bapak Ibu, repeat. Iya, makan, benar sekali. Ya, makan, minum, dan lain-lainnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak kita itu sangat memerlukan kasih sayang di sekolah. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, di sekolah juga kita harus melakukan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian lagi kesenangan, anak-anak kita juga ingin senang di sekolah. Kemudian lagi kebebasan. Kemudian lagi penguasaan. Contoh pada penguasaan, dia ingin sekolah di sini. Sementara kadang-kadang kita di kelas nggak ada. Anak-anak itu tetap ingin belajar. Dengan menunggu guru. Contoh, aduh mana Ibu Nisa nih? Selalu ingin belajar dengan Ibu Nisa. Ya Ibu Nisa? Apalagi kalau berbahasa Inggris, mana Ibu Emma nih? Kami nak belajar bahasa Inggris Bu, katanya. Begitulah ingin penguasaan anak kepada kita. Nah untuk itu kita gunakanlah manfaat kita, bahwa kita itu harus memperhatikan anak-anak kita dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan ingin menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Lanjut.
Kemudian lagi yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yaitu ada 5. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Contoh Bapak Ibu ya. Pada posisi kontrol identitas gagal yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan identitas sukses yaitu teman dan pemantau. Sedangkan manajer juga identitas sukses. Nah, kira-kira kita di posisi mana ini Bapak Ibu? Apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Yang selama ini kita lakukan, kira-kira kita di posisi mana? Alhamdulillah kalau itu memang manajer. Ya Bapak Ibu, mana? Yang mana Bapak Ibu? Di posisi mana? Kalau posisi penghukum, apa kata guru? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nah itu penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, mengatakan, ibu stres, bantu kamu nih. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kamu nih nggak datang, kamu sepatu, nanti malah Herman nih. Nah, misalnya begitu ya, itu namanya pembuat rasa bersalah. Teman, nah, mungkin ada di antara kita membuat murid kita itu sebagai teman. Contohnya, apa itu bacaannya? Lakukan demi apa? Apa yang bisa kau lakukan sekali? Masa kamu tidak melakukannya? Istilahnya teman, kita curhat sesamanya. Mungkin kita sering melakukan itu sama anak kita. Kemudian lagi pemantau. Pemantau artinya di sini peraturan apa yang kita yakini atau tidak mau memperbaiki masalah ini. Sedangkan manajer di sini adalah guru berkata mengajukan pertanyaan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi di sini pada posisi 5 posisi kontrol ini, identitas gagal adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan identitas sukses, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling ideal buat kita adalah manajer. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita itu menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita. Bukan kita sebagai penuntut, tetapi kita menuntun. Kita menuntun anak-anak kita. Pada Ki Hajar Dewantara mengatakan kita harus menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu artinya kita menghormati hak-hak anak kita. Artinya bukan kita menuntut, kadang-kadang kita menuntut pada anak kita, tetapi kita harus menuntun anak kita menjadi anak yang lebih baik. Lanjut, Mas. Kemudian lagi, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini kemarin kami ketika libur itu mengambil beberapa siswa untuk mengadakan segitiga restitusi karena harus memakai anak ya. Nah, di sini ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, apabila anak itu melakukan pelanggaran, kita lakukannya segitiga restitusi supaya anak kita tadi mendapatkan solusi ke depannya dan tidak mengulangi lagi. Contoh di sini, pada menstabilkan identitas, setiap misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan. Anak-anak, kamu kemarin kok tidak mengerjakan PR? Apa kata anak-anak? Bu, saya ketiduran. Nah, kita jawab kepada anak-anak untuk menstabilkan identitasnya. Kalau kita tidak mengerjakan PR itu memang hal biasa. Itu merupakan manusia selalu membuat kesalahan. Ibu juga kemarin ada waktu sekolah tidak mengerjakan PR. Jadi hati anak itu tersentuh. Oh, ibu itu juga, begitu juga ya. Gitu. Kita sambil manajer. Dari posisi kontrol tadi yang manajer kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut validasi kebutuhan. Nah, kita tanyakan, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Tentu ada alasannya. Mungkin alasannya kecapean, menolong orang tua. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Kamu mengerjakan PR itu kecapean, untuk kedepannya bagaimana? Nah, ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Kita tanyakan lagi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita.
pada waktu awal pembelajaran kita sudah melakukan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Nah, apakah kamu sudah melakukan tanggung jawab? Belum. Begitulah namanya segitiga restitusi, untuk menumbuhkan rasa kemandiriannya dari dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik dengan tujuan penerapan budaya positif di sekolah. Tumbuh dari diri kita sendiri dengan diajarkan oleh pendidik. Nah, mereka ini harus lanjut. Nah, tujuan pengimbasan budaya positif yaitu dalam rangka menciptakan budaya positif, maka setiap warga sekolah harus berkolaborasi dan saling mendukung dalam menerapkan nilai-nilai positif. Kita juga sebagai pendidik harus menjadi seorang pemimpin yang menjalankan nilai-nilai positif agar terwujud budaya positif di sekolah. Tujuan budaya positif yaitu agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, terampil, santun, jujur, dan bertanggung jawab, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan visi dan misi yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, setelah pembahasan ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, ataupun masukan, ataupun kritikan. Nah, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu sudah lagi? Udah ditutup aja Bu ya. Mau Ibu penutupan? Testimoni nanti aja. Nanti kita. Aja langsung Pak. Terima kasih kepada Ibu Saadah yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama-sama. Kita masuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Erwan Kurniawan. Kepada Bapak dipersilakan. Ambil terus kan. Tutup aja dulu. Ya, mengamati, memperhatikan Ibu Saadah tadi dalam memaparkan materi tentang budaya positif, pembahasan budaya positif. Ya, beliau menyampaikan dengan bagus, menguasai materi, dan insya Allah akan dapat mengimbaskan kepada guru-guru lain. Ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bagus. Jadi saya menilai Ibu tadi menyampaikannya dengan sangat semangat, ya, semangat, kemudian menguasai materi itu paling penting. Dan kami seperti guru lain juga insya Allah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Saadah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Wahyuni, guru kelas 1 SDN 005 Pulau Palas. Setelah pengimbasan budaya positif yang diberikan oleh Ibu Saadah CGP Angkatan 8, kami telah mendapatkan wawasan ilmu tentang budaya yang positif. Dan insya Allah saya akan menerapkan di kelas saya, di kelas 1 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan. Kewajiban piket yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ini adalah janji kelas berapa? 6. Apa dibiarkan atau dipatuhi atau dijalankan?
dijalankan ya? Kalau seandainya tidak dijalankan bagaimana? Hukum. Nah, nanti kalau tidak dijalankan, Ibu akan panggil kamu ya. Agar yang lainnya ikut untuk menjalankannya. Nah, setelah kita membuat, Ibu sudah membuat keyakinan kelas yang telah Ibu rancang. Ini dia, bersama dengan kata-kata yang kamu olah ya, ini dia. Tolong Ibu, Lisna anu apa atau Oke, kita lihat. Nah, ya. Nah, mari kita, ayo. Ayo coba. Siapa yang membaca? Herni. Yang suara kuat siapa? Keyakinan kelas. Oke, Tapa. Disiplin waktu. Ayo cepat sini. Di situ. Sini. Tuh, Lana. Si Aal. Oke, Aal. Keyakinan kelas 6. Ya, tolong dibacakan. Coba. Yuk, bacakan semuanya. Iya. Keyakinan kelas 6. Oke. Tuh, tunjuk. Disiplin. Patuhi waktu dan berpakaian. Terus, apa lagi? 2. Menjaga kebersihan. Ya, terus. 3. Gotong royong. Cukup. Lanjutkan lagi yang cewek. Coba Nabila. Apa lagi Nabila? Yang keberapa lagi Nabila? Ya, yang keberapa lagi? Gotong royong. Nah, terus. Menjaga keamanan. Iya. Saling menghormati. Ya, terus. Tanggung jawab. Oke, silakan duduk. Oke lah. Dah? Sudah dibacakan? Oke, yang pertama. Ibu ulangi ya. Apa penting keyakinan kelas 6 yang telah kita buat? Nomor 1. Disiplin. Apa perlu di kelas 6 memakai disiplin waktu? Contohnya apa disiplin waktu? Memakai baju. Disiplin waktu. Waktu itu artinya masuk dengan tepat. Waktu. Misalnya kita masuk jam 8, kita harus masuk jam 8. Kalau lewat jam 8 berarti kita sudah melanggar keyakinan Kelas. 1. Disiplin waktu. Yang kedua berpakaian. Nah, berpakaian berarti kita harus mematuhi pakaian. Kalau hari Senin memakai baju Putih. tidak ada yang memakai celana Hitam. iya. Hari Selasa, Putih. hari Rabu, hari Kamis. Kalau ada yang pakai baju coklat berarti melanggar hari Jumat, hari Sabtu. Ingat kita janjikan. Kalau yang melanggar bagaimana tadi? Lanjut yang kedua, menjaga kebersihan bersama. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong dalam hal apa saja? Iya, lingkungan kelas kita baik di luar maupun yang di ya. Wah, aku baju hari Jumat ada boy. Oke, lanjut lagi. Kalau tidak ada baju muslim sementara pakai dulu baju muslim yang ada. Tetapi cuma hanya beberapa waktu saja. Baju olahraga baju apa? Tolong kamu beli, tolong kamu usahakan untuk silakan dengan temannya. Oke ya? Lanjut. Selamatnya. Coba dicari ya. Lanjut lagi. Yang keempat apa? Menjaga. Yang kelima. Apa penting saling menghormati? Bagaimana tuh saling menghormati? Bila lalu bersama. Iya, misalnya kalau lewat bersapa, bersalaman,
hati. Kemudian selain itu, Tanggung jawab pada guru. iya, tanggung jawab pada guru. Misalnya apa? Ketika ibu ngasih PR, ketika ibu mengasih amanah di dalam kelas belajar, harus oke ya. Nah, jadi sudah disepakati keyakinan kelas kita tadi, Desi? Sudah disepakati keyakinan kelas? Sudah. Ayo, mari kita berjanji menerapkan keyakinan kelas. Ayo sama-sama. Aku berjanji. Ayo sama-sama. Aku berjanji. Menerapkan keyakinan kelas. Semoga anak-anak ibu kelas 6 menerapkannya sampai ke akhir lulus maupun. Saya Muhammad Alvin Hadi, kelas 6 SDN 0050 Upala. Saya merasa senang karena saya diajak untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas agar saya menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab.